Sudah 40 hari kepergian anak kedua Syifa, adik dari selebriti Ayu Ting Ting, ternyata masih meninggalkan duka terdalam untuk keluarga. Tepat di 40 harian ini, Ayu sekeluarga berziarah ke makam Zoltan untuk mengirim doa sekaligus melepas kerinduan. Ayu mengaku bahwa ia sekeluarga terutama sang adik Syifa masih sangat terpukul atas kepergian anaknya yang begitu cepat dan mendadak. Mereka masih berusaha untuk kembali tegar dan menerima keadaan bahwa Zoltan sudah tidak bersama keluarganya. Namun menurut Ayu sendiri, wajar jika keluarganya masih berduka karena kepergian Zoltan yang belum terlalu lama. Di tengah ziarah pun terlihat bahwa keluarga mereka masih menitikan air mata dan berusaha untuk saling menguatkan. Ayu hanya berharap keluarga mereka dapat melewati ujian ini dengan ikhlas dan ridho atas kepergian Zoltan. Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah banyak teman-teman ibu, teman ayah sama teman Syifa, keluarga besar dari keluarga ayah pada hadir semuanya. Ya, kenapa sih masih berduka gitu, 40 hari gitu ya? Ya iyalah pastinya karena kan kalau yang belum pernah merasakan mungkin hatinya ya, tapi kalau yang pernah merasakan sampai 40 hari ini tetap kita masih mengingatkan, apalagi selalu kebayang-bayang terus kan ya, masih ada suara tangis bayi, jadi kayak masih di kuping masih kayak kedengeran aja gitu. Untuk menguatkan dimimpiin nggak ya? Lalu si Pak mamanya udah, ibu juga udah sampai dipeluk sama ibu, makanya ibu kan sampai saat ini masih shock. Doanya aja biar supaya diberikan ketabahan, kesabaran. Ya apa ini karena cucu laki-laki pertama juga, Iya, itu yang berat itu gitu emang ya? Ya nggak beda sih mau laki perempuan, tapi kan karena kalau ini kan memang yang diharapkan banget sama ibu, kayak punya anak laki-laki, dapat cucu laki-laki, alhamdulillah ada yang lebih sayang lagi ternyata. Tapi kalau untuk kenangan mungkin barang-barang atau masih Iya masih disimpan, jadi Baju-bajunya belum kemana-manain sih buat baju aja. Soalnya kalau cuma kita lihat aja, kita buka lemarinya udah nggak nahan, masih tetap aja gitu. Apalagi niat foto-fotonya gitu, kenangan banget. Ibu shocknya masih sering tiap hari banget ayah? Iya tiap hari ayah ke makam, pokoknya ibu selalu ngajak tiap hari. Perjalanan kasus perceraian antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar tampaknya masih akan cukup panjang. Hal ini terlihat dari kedua pihak yang semakin saling mengungkapkan kesalahan masing-masing di media. Artis cantik ini baru saja melaporkan mantan suaminya ke KPPA atas tudingan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Kimberly mengaku bahwa ia telah mengalami KDRT, bahkan sejak tahun pertama pernikahan mereka. Ia melaporkan Edward beserta bukti foto dan video hasil kekerasan yang diterimanya. Menurut kuasa hukumnya, KPPA akan segera menanggapi kasus ini dan juga akan memberikan konsultasi psikis untuk Kimberly. Selain itu, meskipun ia sadar bahwa hubungannya sudah tidak sehat sejak awal, Kimberly mengaku tetap bertahan dengan harapan mampu melewati ujian pernikahannya. Lantas benarkah laporan KPPA ini diajukan Kimberly untuk membalas perbuatan sang mantan suami yang lebih dulu melaporkannya ke KPAI atas dugaan penganiayaan terhadap anak mereka? Fisik dan ini juga ya psikis yang telah dialami oleh Kimberly Ryder. Jadi di beberapa di lapor pengaduan kita sudah ke Komnas Perempuan, tadi baru selesai selama 2 jam. Kita juga telah didengar juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan minggir-minggir lagi. Jadi sudah diterima pengaduannya juga.
kita menceritakan dan juga membawa bukti tentunya terkait kekerasan psikis dan kekerasan fisik yang dialami oleh klien saya seperti itu. Ya, bukti-buktinya kita juga ada bukti video, bukti sih juga sebenarnya. dugaan ada KDRT, foto, ada video, foto. ada banyak. Kurang lebih ada berapa? Ya, kita juga bisa ini ya. Ini kapan Kak? Ya. Ini kapan bang? Tahun Berapa? tahun Udah berapa? lama atau kapan? Ditampar ya, ini ditampar. Tahun berapa bang? Dan juga 2021. ya, ada lebam juga. Ini yang 2024. Itu kenapa? Ya. Rebutan HP. Ya tentunya kita juga telah memberikan bukti-bukti ya kepada ya petugas dari Kementerian PPA juga, dan juga tadi langsung diterima oleh Komisioner Komnas Perempuan ya, yang aware juga, dan nantinya dari Kementerian PPA akan inilah memberikan konsultasi juga ya, dan ahli ini juga ya untuk psikis karena ada kekerasan psikis selain fisik seperti itu. Boleh tahu itu dari kapan dia mengalami kekerasan? Mulai awalnya itu sejak tahun berapa Pak? Dari awal nikah sih sebenarnya. Di awal nikah, belum setahun nikah sih. Ya. Berarti Tapi dari apa awal yang itu udah diajakin? main tangan habit seperti itu Udah. sampai sekarang. Awal-awalnya itu lebih ke merusak barang. Jadi banding-banding barang, rusak HP, laptop, kamera segala macam. Masih ingat itu konfliknya karena apa mungkin? Karena apa ya? Yang dia benar-benar langsung emosi gitu. Ada karena jealousy, ada karena memang moodnya dia tidak stabil. Hal-hal kecil yang akhirnya snowballing sampai dibuat besar sama dia gitu loh. Terus kadang-kadang kita apa ya, kita bereaksi terhadap reaksinya dia, apa ya, kita bereaksi terhadap dia melakukan sesuatu, malah kita kena omelan gitu loh, kita yang salah. Emang sifatnya temperamen atau gimana nih mungkin? Saya dinilai sendiri. Hakim itu dilakukan ADRT-nya itu dalam keadaan sadar atau memang di bawah pengaruh alkohol? Alkohol sih enggak, dia tidak minum alkohol, cuman dia itu dari dulu dari dulu itu dia minum antidepresan dia. Jadi ada beberapa obat yang dia minum untuk meredakan depresi lah ya, sejak ibunya meninggal. Cuma kan ibunya meninggal itu kan 2010. Sekarang udah 2024, jadi udah terlalu lama pemakaiannya. Berarti memang ada gangguan Ya, jadi psikolog atau gimana gitu Kak Kim? jadinya bisa naik turun. Bang, mungkin ada Itu membuat kaki bertahan, tidak ada bertanya beberapa bulan doang, malu juga kan ya. Terus kayak gitu dia selalu ingetin, oh ya Pak, pasti 5 tahun pertama itu paling susah dalam pernikahan. Terus mikirin habis itu punya anak, mikirin anak-anak, terus mikirin kita punya rumah bersama juga, kan jadinya ribet semua, banyak faktor lah ya. Dan aku selalu menunggu untuk jalan keluarnya dari Allah gitu. Emang di saat tahun ini emang aku ngerasa banget ya ngomong talak 3 itu juga gara-gara Allah gitu. Emang semua emang terjadi, emang udah jalannya, emang udah waktunya sekarang gitu. Ini minta tanggapannya soal Edward yang kemarin mengadu ke KPAI katanya. Saya itu penganiayaan ya. Biasa ya, maksudnya bukannya aku menormalisasikan ini, cuman memang pasti ibu-ibu bisa relate juga di saat kita lagi capek banget, kita lagi merasa mungkin kurang me time atau apapun itu, terus merasa tertekan. Apalagi aku lama sekali aku merasa tertekan gitu, dan sering aku merasa tertekan dalam pernikahan ini.
Jadi ada saat-saat dimana memang disesali sekali sih, cuman biasalah emak-emak meledak, ada lagi capek-capeknya meledak, marah. Apalagi suami yang seperti itu, suami yang biasanya biasa ya kalau emak-emak itu kan kita 24 jam ya dalam sehari kita ngurusin anak, ngurusin apa, kita selalu siap untuk melakukan semua itu. Kalau suami itu biasanya kalau mereka udah capek, udah kewalahan, ikut kewalahan kayak ibunya, dia serahkan anaknya balik ke istrinya, ya kan, biasa seperti itu. Jadi kita yang siap 24 jam akhirnya capek, akhirnya meledak, akhirnya habis dimarahin sama suami pula, habis berantem sama suami pula, akhirnya kena ke anak. Bukannya aku mencari simpati, cuman ya gimana ya setelah itu aku pun minta maaf sama anak-anak. Maaf ya Dede, maaf ya Aisyah, mama marah tadi. Ini bukan salah Reden dan Aisyah, ini mama yang pelepasan. Reden dan Aisyah emang ada salahnya ini. Tapi mama nggak boleh bereaksi seperti itu. Mama terlalu marah tadi, mama nggak boleh dorong-dorong, atau mama nggak boleh marah-marah teriak-teriak begitu. Mama nggak boleh kayak gitu sama Reden dan Aisyah. Mama minta maaf ya. Jadi biasanya kejadian sih. Saya pernah melihat lah video yang sudah dikirimkan klien saya itu terkait ada Aisyah ingin Kevin Hermanto merupakan salah satu orang Indonesia yang berkesempatan untuk mengulik cara kerja entertain di Korea Selatan. Berawal dari menjadi anggota boyband group pada tahun 2021 silam, namun tidak bertahan cukup lama, Kevin akhirnya banting setir menjadi promotor karena melihat peluang lebih besar. Berbekal pengalaman hidup dan bersekolah di Korea Selatan, Kevin mendirikan sebuah agensi yang mengerjakan proyek untuk artis K-pop. Setelah berjalan kurang lebih 3 tahun, tahun ini adalah proyek besar pertamanya bertajuk Festival Musik yang akan menghadirkan guest star ternama dari industri K-pop. Kevin menuturkan bahwa akan ada penampilan dari bintang besar seperti Chen dan Xiumin EXO, girl band EXIT, serta hidden guest star lainnya yang masih belum bisa dipublis. Ia mengaku bahwa kolaborasi artis dari genre yang berbeda ini sengaja dilakukan untuk menghadirkan warna baru dalam acara musik. Lantas bagaimana tanggapan dari para guest star ini saat menyetujui untuk melakukan kolaborasi bersama Kevin? Saya sempat jadi boyband ya di Indonesia. Nama boybandnya tuh Zoom Boyband. Dan ya sempat jadi rapper ya dulu di situ ya. Jadi dari dulu emang saya tuh udah seneng bergerak di bidang entertainment ya, karena emang is my passion. Jadi itu terbawa sampai sekarang dan akhirnya ada background entertainment ini. Mungkin Mas dapat ilmu apa aja ketika awal mula berkarir tuh di dunia entertainment? Awal mula saya berkarir itu sebenarnya saya udah lama tinggal di Korea ya. Gitu loh. Jadi emang banyak banget ilmu yang saya dapat dari Korea. Oh sorry, bentar. Ya, saya dulu sekolah di Korea, saya kerja di Korea. Jadi emang negara Korea Selatan ini tuh memberikan something ya, terutama di bidang dunia entertainmentnya. Kan sekarang di seluruh dunia kan entertainment Korea kan sangat ini ya, sangat amazing ya. Nah, itulah yang aku bilang tadi pada saat di press con, kita memberikan yang suatu hal yang beda, experience the extraordinary. Apa yang aku belajar dari Korea udah beberapa tahun itu aku bawa ke Indonesia dan aku terapkan lewat background entertainment. Mas kalau boleh tahu dulu jadi artis berapa lama sih di Indonesia? Jadi artis ya? Waduh, saya jadi artis itu nggak sampai setahun, bentar doang. Cuma nyicip doang jadi rapper di salah satu boy group, yaitu seperti saya sebut Zoom Boyband. Setelah itu udah nggak saya lanjutkan. Entertainment sendiri itu sebenarnya sudah berdiri dari 2021 ya. 2021
yang emang sudah banyak beberapa proyek yang sudah kita kerjakan, dan sekarang kita mau bikin yang lebih besar lagi. Jadi line up artis yang sudah kita pilih ini, which is kita ingin memberikan taste ya gitu. Jadi kita nggak cuman nyari artis tuh cuman kita, wah ini bagus, followernya banyak, terus kita bawa ke Indonesia, enggak. Itu about taste ya. Taste, kalau kita combining artis ini dengan ini, wah taste-nya jadi bagus. Nah itu sih yang saya bawa ke Jakarta, sehingga line up ini kita bisa bentuk. Siapa aja mas yang dibawa untuk line-nya hari ini? Untuk Background Fest 2024 K-Korean For One ini kita ada Chen Xiumin, kita ada XID, dan ada satu mystery guest. Nah mystery guest ini aku belum bisa spill siapa, tapi between tanggal 16 sampai 18 Oktober ini pantauin aja di Instagramnya Background Entertainment. Yang pasti Gen Z, they will inilah ya, mereka seneng lah ya dengan siapa yang saya bawa nanti. Dan kita juga ada local girl group yaitu Starby, itu jadi opening act kita di acara Background Fest 2024 ini. Berarti mystery guest ini orang Korea juga mas, bukan lokal kah? Orang Korea, sesuai dengan namanya kayak Korea kan, of course orang Korea. Ngehit, itu dia. Makanya kita nggak bisa spill sekarang. Jadi ya, gitu. Mas optimis nggak sih mas? Harga tiketnya juga ini ya, juga nggak begitu mahal, dan I think people can afford it. Karena harga tiket kita bener-bener murah dibanding dengan harga event yang lain. Berapa mas? Dan dijual berapa mas? Kalau target pengunjungnya? Ya kita sebenarnya target pengunjung ya, target kita itu 9.000 ya, sesuai dengan kapasitas. Lalu kita juga akan ada pre-sale yang akan dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 16, which is 3 hari ya, 14, 15, 16. Dan harga presale itu kita dimulai dari 680.000 sampai 2,2 juta, itu belum termasuk pajak dan admin fee. Nah untuk harga normalnya itu kita mulai dari 850.000 sampai 2,750 juta. Dan balik lagi itu belum termasuk pajak dan admin fee. Which is ya kalau kita bandingin lain kita termasuk yang murah sih. Mas, mungkin tantangannya apa sih ngajak K-pop ini ke Indonesia ini, dan apa nih antusiasme dari mereka ketika Antusiasme dari para artis ini ya? Mereka seneng sih, mereka tuh seneng banget datang ke Indonesia loh. Banyak artis Korea tuh seneng karena Indonesia tuh kayak yang selalu mereka omong itu adalah budayanya. Budaya kita tuh yang beragam, makanan kita yang beragam. Ya mereka always, apalagi XID ya, waktu saya ngajak mereka sangat antusias ya. Mereka sangat, wah Indonesia pertama kali nih, gitu loh. Jadi mereka tuh kayak menggebu-gebu, pengen cepet datang ke Indonesia, gitu. Tantangannya, ya balik lagi seperti yang saya ngomong tuh, itu dari komunikasi ya. Meskipun saya bisa fluent ngomong bahasa Korea, tapi tetap aja adalah komunikasi, karena perbedaan tempat dan jaraknya jauh kan antara Korea dan Indonesia. Itu aja sih. Mas, mungkin pemilihan mereka untuk tampil di Background 2024 ini apa dari? Balik lagi, taste. Jadi kita, warna musiknya, lebih tepatnya warna musik. Kalau kita gabungin artis ini sama ini akan jadi satu warna musik yang bagus. Nah, warna musik itulah yang menjadi satu bahan konsiderasi kita kenapa kita pilih mereka untuk datang ke Background Fest Festival K-Korea ini. Gitu. Thank you.